Halo sahabat UMN, kembali lagi bersama Angel di sini dan kali ini aku mau mengundang kedua mahasiswa yang menjadi perwakilan di ajang internasional, guys. Jadi prestasinya ini udah go internasional lah. Dan mereka berdua berhasil mendapatkan Best Delegate dan Best Innovation di IYIS, International Youth Innovation Summit. Dan salah satu dari mereka juga sebagai perwakilan delegasi di Asia World Model United Nations. Penasaran gak sih sama cerita prestasi mereka yang sampai go international? Tonton video ini sampai selesai ya sahabat UMN. Asia World Model United Nations atau AWMUN merupakan konferensi model perserikatan bangsa-bangsa internasional yang diselenggarakan oleh International Global Network atau IGN. Konferensi ini tuh simulasi sidang perserikatan bangsa-bangsa atau PBB, di mana peserta berperan sebagai delegasi dari berbagai negara dan mendiskusikan isu-isu global. Keren banget ya, masih muda tapi udah mendiskusikan isu-isu global. Nah itu dia tuh ajang internasional yang diikuti oleh Florence. Selain itu, Florence dan Awi juga menyabet gelar Best Delegate dan Best Innovation di ajang International Youth Innovation Summit atau IYIS. Keren banget kan prestasinya? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama kedua mahasiswa internasional kita. Halo guys, apa kabar? Hai. Pagi-pagi mukanya masih cerah-cerah nih guys ya. Cerah-cerah atau masih ngantuk ya? Masih cerah. Cerah ya. Oke, apa kabar nih guys? Habis sibuk kesana kemari ya kan? Melanglang buana. Iya, melanglang buana dan menyambut prestasi sampai kemana-mana nih. Gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita Baik, lagi ya. di semester 6. Kita lagi jalani magang di perusahaan kita masing-masing. Oke. Ya mungkin di semester 6 ini kita lombanya lebih sedikit ya daripada Tapi ini Oh, juga kemarin. baru balik dari Jogja. Kita habis lomba debat nasional. Iya, kita habis lomba debat Wow, nasional. oke. Cuma Udah nggak- magang, terus Lomba. masih ada lomba ya. Masih ada kuliah juga nggak? Masih. masih juga. Keren banget, ini emang contoh-contoh mahasiswa generasi muda yang aktif ya. Oke, sebelumnya tadi aku udah sempat sebutin nama kalian ya, tapi mungkin sahabat UMN pengen lebih tahu nih, kalian tuh lagi di jurusan apa, semester berapa, nama lengkapnya siapa tuh ada yang mau follow nih IG-nya kan? Ada di boxing. Ada nih ya, oke boleh nih kenalan dulu nih. Oke, halo semuanya. Nama aku Florencia Agatha. Aku dari jurusan Strategic Communication di angkatan 2022. Oke. Halo semuanya, nama aku Alwi Aulia Akbar Tanjung. Aku dari Strategic Communication tahun angkatan 2022 juga. Oke, jadi kalian sekarang lagi ada di semester 6 ya? Benar. Dua ya. Oke. Bentar lagi mau skripsian ya? Betul. Tapi kita nggak mau ngambil skripsi sih. Oh enggak ya? Track Kita 2. track 2. Oh oke. Kalau track 2 berarti Magang plus Magang. laporan buat lulusan. Wow, nih guys, mungkin bisa jadi heads up nih buat kalian. Kalau kuliah di UMN itu nggak perlu ada skripsi ya. Benar. Ya. Kalian bisa lulus dengan laporan Track ya, track 2. Dan itu lulus lebih cepat. Iya, Yes. lulus lebih cepat. Atau nggak bisa humanity juga. Humanity juga ya. Project. Dan itu biasanya ada di Strakom ya. Benar. Oke, tuh teman-teman yang mau masuk kuliah Strakom bisa tuh di notes. Ada di bawah ini. Ada di bawah. Seru ya tentang kita hari ini ya, sangat aktif ya. Oke, mungkin kita pertama bahas tentang AWMUN dulu nih, karena Oke. aku juga sempat baca-baca tentang AWMUN. Dulu aku tuh juga sempat waktu jadi mahasiswa lumayan tertarik sama MUN. Cuma karena waktu itu kayaknya curiosity aku nggak terlalu tinggi ya, jadi aku mungkin mau tanya-tanya ke kamu nih sekarang, Boleh. karena kamu udah menjadi delegasi di situ ya. Oke. Apa nih AWMUN tuh apa nih? Gitu. AWMUN ini apa nih maksudnya? Iya. Model United Nation. Iya. Apa tadi Asia World Model United Nation ini tuh tentang apa nih? Gitu. Oke, jadi itu adalah
istilahnya ini tuh sidang PBB, tapi ini tuh model. Jadi tuh buat anak-anak kuliah, anak-anak kampus atau enggak student pelajar dari SMA SMP itu juga sebenarnya bisa ikut. Nah, ini kita itu ngebahas isu-isu global. Kemarin tuh aku kebagian dari ILO, aku ngambilnya itu International Labour Organization. Kita itu ngebahas soal tingkat pengangguran, karena kan Gen Z itu digaung-gaungin kalau kita tuh katanya bakal nganggur gitu kan. Dan ini tuh ternyata bukan masalah di Indonesia aja, tapi itu udah jadi isu global. Kalau Gen Z itu dinilai kurang profesional dan kemungkinan besar tidak mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, kita tuh kemarin mengadakan sidang PBB dan kita itu membahas gimana caranya anak-anak di seluruh negara ini bisa punya kompetensi di mana mereka itu bisa tidak menjadi pengangguran, antara mereka menjadi seorang pengusaha atau mereka itu dibekali pendidikan yang cukup dalam bidang vokasi sehingga mereka itu memiliki kompetensi yang cukup untuk bekerja gitu. Oke. Wow, ternyata isu ini nggak cuma dalam negeri aja ya, ternyata itu mengglobal ya. Itu mengglobal. Jadi ini menarik banget ya buat dibahas ya. Dan itu tuh karena aku ngambilnya itu di ILO, International Labour Organization. Kemarin tuh kita juga ada WHO. Jadi itu kita ngebahas tentang kesehatan. Kita juga ada UNEP, ada UNHCR. Jadi itu banyak sebenarnya pilihannya. Cuma aku sendiri ngambil ILO. Oke. Nah, acara ini tuh kemarin di Kuala Lumpur ya. Yes, benar, Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkin aku pengen tanya deh, kenapa kamu ambilnya isu yang ada di ILO, bukan di WHO atau di mana lagi tadi? UNHCR. Itu. Kenapa kamu sangat tertarik buat ambil isu spesifik soal ILO ini? Oke, karena kan aku juga lagi di semester 6, terus aku juga ngeliat nih banyak banget anak-anak yang di semester aku tuh lagi magang, dan banyak banget orang-orang tuh dinilai untuk anak-anak seusia kita yang Gen Z itu dinilai memang kurang kompeten. Dan aku juga sudah bekerja, sebenarnya aku sudah bekerja sebelum masa magang aku, dan berkali-kali di tempat pekerjaan aku itu sebenarnya banyak keluhan tentang si Gen Z ini. Jadi sebelum aku masuk banyak Gen Z yang sudah berguguran di sana gitu. Jadi aku Gen Z, salah satu Gen Z yang selamat di situ. Nah, itu ini interesting bagi aku karena menurut aku yang ini relatable, sedangkan yang lain soal kemiskinan atau soal kesehatan itu memang sudah dari dulu-dulu terjadi. Cuman kalau yang ini karena sekarang pekerjaan kita itu bisa mulai digantikan dengan AI, terus sekarang kita juga banyak loh perusahaan yang lebih prefer soal AI, lebih prefer untuk mempekerjakan AI daripada mempekerjakan Gen Z. Makanya aku mikir, oh ya udah, ini aku pengen tahu sudut pandang global soal ini, barangkali aku bisa mendapatkan insight, karena kan kita nggak cuma membawa pemikiran kita saja, tapi dengan kita bertemu dengan puluhan negara di sana, kita juga terbuka nih pikirannya, oh ternyata kalau dari negara lain tuh cara penanggulangannya begini, dari negara ini penanggulangannya begini. Jadi itu bakal membawa insight baru bagi aku gitu. Wow, keren banget ya. Kenapa pemikiran kamu sangat dalam ya dalam hal ILO ya, maksudnya dari Gen Z sekarang ya, benar sih kata kamu, banyak banget yang kayaknya sulit untuk bekerja. Benar, ya. sulit bekerja. Dan juga sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan juga ya, gitu ya. Dan kamu melihat isu ini sangat dalam. Mungkin itu bisa jadi heads up buat anak-anak Gen Z yang sekarang juga ya. Benar. Itu tentang ternyata soal pekerjaan dan lapangan pekerjaan ini ternyata udah jadi isu yang globally. Global, gitu ya. benar Mak. Oke. Kalau Almond ini sendiri tuh kemarin pesertanya siapa aja sih? Oke, dari si Almond ini walaupun namanya Asia World Model United Nation, tapi itu juga didatengin sama negara Prancis, Netherlands, South Africa, terus ada Kazakhstan. Jadi banyak banget negara-negara sebenarnya di luar si Asia ini. Nah, terus kemarin dari Jepang juga. Jadi tuh kemarin total 27 plus negara dan juga 200 plus delegate yang nyampe ke sana. 200 plus delegate, dan rata-rata yang udah dari sana itu yang sudah pernah memenangkan MUN sebelumnya. Ada loh lawan aku yang udah pernah menang Harvard MUN. Oh my god. Wow, jadi memang sebenarnya aku tuh selalu punya mindset kayak gini. Kalau misalkan kamu orang yang terbaik di dalam lingkungan kamu harus keluar dari lingkungan itu, cari lingkungan di mana kamu masih jadi newbie lagi. Dan di Almond tuh aku kemarin ngerasa aku bener-bener jadi newbie lagi.
It humbles me. Karena semuanya udah pada pernah ikutan MUN itu sebelumnya ya. Udah pernah menang semua. Oh iya. Wow. Bukan semuanya udah pernah menang, tapi rata-rata. Jadi tuh untuk masuk Model United Nation ini kita tuh harus ngebuat esai dan kita tuh ngeceritain kenapa kita layak untuk dipilih untuk ada di dalam conference itu. Dan disitu aku cerita kalau aku sebelumnya belum pernah mengikuti MUN. Jujur Li, yang pertama kali menginspirasi aku untuk ikut MUN tuh UMN. MUN UMN. Wow, kenapa tuh? Jadi waktu itu di pelajaran Pak Ujang, waktu itu Global Communication, Pak Ujang itu ngajak aku untuk ikutan seminar. Nah, seminarnya itu dihadirin sama diplomat Indonesia yang ada di Australia. Nah, itu kerja langsung di bawahnya Ibu Ratno. Nah, waktu itu tuh dia ngomong kalau misalkan banyak kalau anak-anak dari Strategic Communication ini bisa juga jadi future diplomat gitu. Nah, caranya gimana kalau mau jadi future diplomat yang bisa mewakili negara? Caranya kamu ikut Model United Nation. Nah dari situ tuh aku tuh nganggapnya serius banget nih pembicaraan karena aku tuh nggak suka banget untuk stay di comfort zone. Jadi aku bener-bener langsung dengerin. Aku langsung nanya ke diplomatnya, Kak, apakah terlambat untuk aku memulai MUN padahal sebelumnya aku belum pernah memulai MUN? Karena kalau orang udah suka MUN pasti dari SMA udah MUN, SMP udah MUN, terus kuliah dia baru jadi perwakilan negara. Tapi aku gimana kalau aku yang baru mulai gitu? Terus katanya dia bilang, Flo, it's never too late to try, kecuali kalau kamu mau maju. Yang penting kamu serius, kamu fokus, kamu pasti bisa jadi perwakilan MUN. Dan bener di semester 6 aku beneran berangkat. Gila, ini sih beneran definisi gak mau ada di comfort zone. If she wanted to, she would. Gila, itu beneran kayak gitu definisinya. Terus di kelas Pak Ujang tuh memang kita tuh dilatih untuk debat MUN. Jadi tuh memang dibuat simulasinya. Jadi kalau teman-teman mau ikutan Strakom, kalian mau masuk ke Strakom, itu bagus banget untuk ngambil kelasnya Global Communication karena kalian bisa dapat pelajaran itu tuh. Kalian bakal belajarin Model United Nation di situ. Loh Pak Ujang. Pak Ujang sendiri dosen ya? Iya, Pak Ujang dosen kita. Wow, tuh teman-teman yang mau masuk kuliah Strakom boleh dipertimbangkan nih dari sekarang nih. Barangkali kalian future diplomats. Iya, siapa tahu kayak Florence juga kan. kan. Harus HI. Iya benar. Oke. Kalau selama kegiatan Almun ini, kira-kira apa sih yang mungkin menarik atau berkesan buat kamu? Kemarin orang yang duduk di samping aku, jadi tuh cara kita berbagai negara itu belajar kan berbeda-beda ya. Kalau ada negara yang udah open banget nih soal AI, ada juga negara yang masih kayak menjauhi perkembangan teknologi. Aku kagetnya kemarin aku punya teman dari Perancis dan dia tuh kemarin duduk di samping aku. Nah itu baru beberapa menit konferensi berjalan, kertas dia udah penuh bolak-balik. Aku sampai bingung, wow, dia antara jenius banget atau memang dia udah terbiasa nulis banget gitu kan. Terus aku nanya kayak, apakah di negara kamu itu memang sudah terbiasa menulis seperti ini, ataukah apakah kamu terbiasa memegang AI? Karena orang yang suka baca AI mungkin tulisannya juga kayak AI gitu kan. Aku menanya gitu, kok bisa jadi kayak gini? Oh enggak, justru kalau dia bilang kalau di French itu tuh dia tuh mencoba untuk nggak deket dengan AI, mereka tuh lebih pengen dengan critical thinking mereka sendiri. Makanya aku kaget banget udah sampai 2 lembar penuh bolak-balik gimana cara mikirnya gitu. Terus yang satunya itu aku ada perwakilan dari China, itu dia bener-bener melek AI banget. Jadi tuh dia beneran yang kayak draft resolutionnya itu penuh banget sampai segini dia bawa. Kamu nulis apa aja di sini? Apa yang mau dibawa dari sini? Terus dia bilang, ini aku memang pelajarin dari AI, tapi itu kita tuh nggak boleh gamblang karena dia bilang pekerjaan kita itu kamu nggak bakal digantikan dengan AI, tapi kamu bakal digantikan dengan orang yang menguasai AI. Dia percaya dengan itu dan aku juga ini adalah insight yang sangat bagus. Nah makanya kalau kamu ikut Model United Nation banyak banget fakta-fakta yang wow kayak gitu. Iya benar-benar kita jadi belajar banyak banget ya. Sama orang-orang yang dari budaya negara lain juga yang mungkin juga informasinya mereka lebih maju. Benar. Ya kan? Berarti selain kamu tuh juga berlatih debate, negotiation, negosiasi, speech. Kamu juga dapat insight di luar itu. Iya, insight. Kamu juga dapat teman-teman juga ya. Dari banyak negara even ya. Benar.
Kalau sama teman-teman itu sampai sekarang masih kontak-kontakan gak sih? Masih. Oh, lucu banget. Faktanya kita sekarang ngebuat namanya ada NGO, kita ngebuat non-profit organization, kita ngebuat namanya Diplomatika. Karena aku pun kemarin tuh first timer di MUN, tapi aku ketemu sama anak-anak yang memang sudah berlama-lama ria berkecimpung di dunia itu ya. Terus mereka itu pengen ngebuat orang-orang yang kayak aku, jadi tertarik, bukan cuma tertarik tapi bisa berimpact dari MUN ini. Jadi kita buat namanya Diplomatika. Nah, Diplomatika ini bakal melatih anak-anak untuk tahu lebih lanjut soal model United Nations. Jadi kalau kalian nggak punya mentor di sekolah kalian, kita bisa jadi mentor online kalian gitu. Wow. Even setelah acaranya selesai, kalian masih lanjut ya. Itulah pentingnya punya relasi ya. Bener banget. Dan sama-sama punya visi yang sama juga ya. Bener. Nah sama kemarin di MUN serunya itu kan dia 2 hari ya. Yang hari ketiganya itu kita jalan-jalan. Jadi itu yang 2 hari ini kita full conference, kita debat, speech, terus bikin resolusi bareng-bareng gitu. Di hari ketiganya kita jalan-jalan. Jadi di jalan-jalan itu kita bisa kenal teman-teman secara interpersonal gitu. Kita benar-benar nanya, oh gimana di sekolah kamu tuh kayak gimana sih, kalau di kampusnya cara ngajarnya kayak gimana sih? Terus apakah kalau di sana tuh banyak wira swasta? Ternyata di French itu yang aku tahu mereka ternyata nggak yang kalau kita banyak UMKM ya anak-anak zaman sekarang. Kalau mereka tuh lebih santai gitu. Sedangkan yang di China ini dia masih umur 16 tahun dia udah kemana-mana. Serius? Iya, dia udah lomba sains kesini, MTK kesini, kesana kesini. Aku sampai kaget banget ngeliat CV-nya. Jadi aku kayak bener-bener ngeliat perspektif. Oh my god. 16 tahun itu. 16 tahun. Ada lawan aku yang masih umurnya 13 tahun tapi dia sudah menaruh karyanya di Perancis. Dari Indonesia dia. Oh iya? Iya. Oh, keren banget. Sorry, Raul umurnya 15 tahun, dia karyanya di Perancis. Shout out to Faith. Faith keren banget. Oh my god. Jadi umur itu tidak membatasi. Tidak ya? membatasi sama sekali. Aku kemarin God. setelah ngeliat Almun, orang-orang yang mewakilkan negaranya tuh yang sejenius itu. Wah. Aku humble di sana. Iya. I am nothing. Iya sih, seru banget ya. Seru bisa banget. belajar banyak hal dan even kita bisa dapat motivasi juga ya dari teman-teman yang even lebih muda daripada kita ya. Jauh lebih muda malah. Oke. Mungkin kalau sebelum MUN ini kamu ada sempat persiapan apa nggak sih gitu? Oke, yang sempat persiapan. Jadi gini, pertama kali aku ngeliat modul United Nations, aku ngeliat dari iklan, terus aku langsung kayak, oh iya, aku udah mencari tahu soal modul United Nations ini berlama-lama ria. Aku udah mempersiapkan mental dan sudah ada kelasnya juga di Global Communication. Ya udah aku langsung daftar. Aku langsung nulis. Waktu itu aku nulis esai aku. Tapi di sana karena aku belum punya pengalaman di MUN sebelumnya, aku ceritain kalau aku itu sudah menjadi perwakilan pemenang dari Lip Ice Future Leader. Jadi dari waktu itu ada 2.000 peserta, aku menjadi juara 3 dari Lip Ice Future Leader dari PT Rohto Indonesia. Terus aku menjadi bagian dari Emina Graduate Ambassador yang diseleksi dari kalau nggak salah 5.000 peserta ya. Dan itu menjadi Emina Graduate Ambassador dari PT Paragon Indonesia. Terus aku juga ikutan seleksi apa ya kemarin tuh. Jadi aku kumpulin semua, aku jadi national storyteller, aku udah juara 1 di sini, jadi aku ceritain semua, terus aku juga udah ceritain tentang IIS di situ, aku jadi best delegate. Jadi dari semua faktor ini itu menyimpulkan bahwa punya kompetensi untuk berbicara dan bernegosiasi di jenjang internasional. Walaupun aku belum pernah menjadi model United Nations sebelumnya gitu. Jadi portofolio kamu sebelumnya ya. Kumpulin semua di esai. Tapi kamu juga sebenarnya juga udah banyak belajar ya dari skill negotiating dan juga skill debat juga udah dapat semua ya ternyata ya gitu. Dan ditambah lagi kamu kuliah di UMN di jurusan Strakom. Jadi sama Ujang ya. Dan juga Miss Dwi Warhandani. Iya. Wow, paket lengkap udah ya. Teman-teman juga kalau misal pengen ikut MUN juga nggak perlu pusingin kayak aku belum pernah ikut MUN nih jadi aku nggak bisa. Bener, sedangkan orang-orang tuh kebanyakan takut tapi kehilangan momen. Sedangkan moto aku tuh kayak you don't need to be great to start, but to be great you need to start. Just start anyway. Just start ya. Just start anyway. Why you so scared? Gitu. Ya banyak
overthinking lah ya. Bener, Kalau sama anak ini nih, aku banyak banget ngeliat teman-teman aku sebenarnya tuh di kelas public speaking, mereka tuh punya banyak banget potensi, tapi mereka tuh takut. Kenapa sih kalian tuh takut? Padahal kalau kalian takut, misalkan contohnya biaya ya, UMN ini itu tuh bener-bener mensupport kita untuk ikut lomba, apalagi ke jenjang internasional. Mereka tuh mensupport, guys. Kemarin Gimana kita tuh supportnya tuh? supportnya gimana? Kemarin kita di International Youth Innovation Summit di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka itu ngebiayain literally everything, dari flight, terus accommodation, makan, tol. Bahkan mereka tuh bayarin semuanya. Terus kayak, why you guys afraid of gitu? Kamu tuh masuk UMN. Yang masih wajar aja ya teman-teman. Iya, yang penting masih wajar ya. Jangan yang minta berlebihan ya. Bilangnya 200.000 ya sekali makan kan. Jadi budgetnya Nggak nanti mungkin. kita tuh punya student development yang sudah membudgetkan uang kita di sana, dan mereka tuh sangat membantu kita. So don't be afraid. Women tuh sebantu itu, guys, gitu. Setuju ya. Teman-teman mungkin banyak overthinking juga ya soal dana Tidak perlu. Bahkan kemarin waktu Almond itu kan cukup besar ya dananya, tuh sekitar 15 jutaan. Nah dari women itu dia nge-cover 3 jutaan, tapi dia bilang gini, 3 juta ini tuh bisa untuk hotel, bisa untuk hotel untuk 3 hari lah. Kalau di Malaysia kamu hotel 1 juta per hari itu udah dapat hotel yang keren, say. Iya, benar. Jadi jangan mengeluh, justru dari dana itu justru kamu tuh bisa. Tahu nggak sih kalau kamu lomba internasional banyak banget sponsor yang bisa masuk ke kamu. Aku kemarin tuh dapat sponsor dari Dinas Pendidikan. Aku disponsorin sama Bapak Benyamin Daphni, wali kota Tangerang Selatan. Terus aku juga dapat sponsor dari batik Saestu di Cirebon. Jadi batik Saestu kerjasama sama Inga Ratna, itu desainer, dan mereka ngebuatin aku dress yang bakal dipakai di Almond. Tuh banyak banget loh sponsor yang sebenarnya tuh mau masuk. Jadi 15 juta itu ke cover sampai aku kesana nggak bawa apapun, nggak bawa uang apapun. Gitu. Jadi kalian jangan takut. Iya. Jadi keren banget sih kamu bisa dapat sponsorship walaupun mungkin dana dari kampus terbatas, tapi kamu mau mencari sponsor dari luar ya. And you guys should too. Iya, which is mungkin itu juga bisa jadi motivasi ya buat teman-teman sekalian yang juga pengen prestasi tapi terhalang dana. Actually kita punya opsi ya. Yes. Untuk kita cari sponsorship juga gitu. Buktinya ada ya kan, Forens dapat sponsorship. Jadi juga iya. Berdua loh. Oh iya. Kita asal nyari aja sih, pasti ada aja yang mau. Iya. Karena kayak teman-teman kita aja yang ikut lomba bareng, mereka tuh banyak. Oh dari RT RW-nya juga kadang ngasih uang sponsor gitu. Iya. Jadi tuh sebenarnya kalau ya gitu dari tingkat prestigious lombanya tuh biasanya tuh banyak loh yang mau nge-sponsor. Iya, benar-benar. Put some effort kalau emang kamu mau gitu. Iya, benar-benar. Wow, keren banget sih. Jadi even untuk berprestasi aja tuh kalau kamu mau berusaha dan mencoba itu tuh bisa ya, actually ya. Oke. Nah, kalau yang IYS nih, International Youth Innovation Summit nih, gimana tuh ceritanya? Mungkin sekarang Alwi nih yang boleh speak up. International Youth Innovation Summit itu basically kita dari satu negara Indonesia, kita diterbangin untuk ke Kuala Lumpur untuk ngumpul bareng anak-anak dari seluruh Asia lainnya. Dia tuh mirip apa ya? Mes, tapi super big mes itu mereka kayak punya tenis, basket, everything else. Begitu sampai menteri, aku nggak tahu mereka nginep atau enggak, tapi aku ketemu pas-pasan sama menteri pangannya Malai di sana. Banyak lah, kalian kalau networking situ enak banget. Nah kita itu dikumpulin untuk dilombain inovasi mana dari inovasi digital yang paling mungkin untuk membantu Indonesia nih. Jadi nggak harus profitable equity, kalian juga bisa bentuknya NGO asalkan itu inovasi digital yang emang membantu sosial gitu. Nah kebetulan aku itu menang juara satunya jadi best innovation, dan aku ngebawa best presentation, best video sama delegate Indonesia. Kalau temen aku dia menang jadi best delegate-nya, jadi third best presentation, best team. Kayak gitu. Nah basically kita mendebatin soal inovasi bukan mendebati sih, ngadu ide inovasi digital. Dan kalau yang menang nanti itu akan direalisasikan, dibantu, mungkin disupport keuangan, disupport
dari jaringan dan macam-macam. Kayak misalnya aku bentuk aplikasi dan website namanya For You. Nah itu bisa kalian cek sendiri, udah ada websitenya, udah berjalan, udah running, bekerja sama pemerintah, perikanan, peternakan dan lain-lain. Oke, wow, keren banget, semua prestasi disabet tuh ya. Best team, best apalagi tadi? Aku best presentation, best presentation, best delegate, best video, best innovation juga ya. Wow, keren banget. Nah, sebelum IIS ini persiapan apa aja sih yang kalian tuh lakukan? Oke, sebelum IES tuh kita pertama itu di seleksinya ya. Kita itu ada focus group discussion itu yang memisahkan. Kita pertamanya ya pasti kita administration tes dulu. Administration test. Terus ada Q&A bla 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 bla. Habis itu kita ada ngisi tes dulu, tes di online. Tes online itu Q&A. Oh. Iya, karena tes itu Q&A. Oke, Q&A. Oke. Gitu kita dites tentang pengetahuan umum, pengetahuan nasional, sama pengetahuan tentang sektor yang mau kita angkat. Aku kan lebih ke ekonomi. Kita ekonomi juga. Oh iya, kita berdua ekonomi. Jadi ya kita kalau mau ngomong ekonomi kita harus tahu ekonomi dulu. Iya, betul. Gitu. Jadi itu bukan cuma sekedar pertarungan ide gitu ya. Kalian juga bakal dicek ini cash flow-nya dari mana, masuknya dari mana, cash flow-nya bakal sehat, berkelanjutan, dapat dana dari mana gitu. Jadi bukan cuma soal inovasi yang kamu bawakan ini. Kita ide kebesaran tapi nggak realistis gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Oh, jadi itu bukan cuma ide doang ya, tapi benar-benar dari segala aspek itu benar-benar dipertimbangkan ya. Karena ini benar-benar direalisasikan ya. Iya, sama International Youth Center. Jadi kenapa sih International Youth Center? Kenapa kita ke sana? Kenapa dari Indonesia? Kenapa nggak lebih dari Indonesia aja? Kenapa di sana? Karena pusat internasionalnya para pemuda sekarang itu di Malaysia. Makanya diadain si International Youth Center. Jadi kalau misalkan ada ASEAN, di Malaysia. ASEAN itu semuanya ke Malaysia gitu. Kita semua kumpul di sana. Kemarin juga sempat ada delegasi dari Thailand, dari Vietnam juga ngadain acara di sana gitu. Nah, berarti inovasi yang kalian sudah buat itu didokumentasikan di sana. Didokumentasikan dan direalisasikan. Jadi disimpan dulu nih sama mereka untuk realisasikannya itu beneran sebenarnya karena banyak menampung ide banyak. Jadi sebenarnya itu belum direalisasikan saat ini, tapi mereka udah nih yang menang nih kita kumpulin semua gitu. Oke. Nanti yang menang, kalau kamu yang menang tuh udah jalan. Iya, kalau kamu memang udah jalan karena kamu kan inovasinya yang menang. Kalau gue kan best delegate doang nih. Oke, kalau inovasi yang udah dijalankan ini bentuknya seperti apa dan sekarang keadaannya gimana? Oke, jadi basically aku punya satu data yang amat sangat mencengangkan. Aku juga belum tahu. Dan ini data real ya guys. Kalian ini bukan aneh-aneh. 91% of professional work itu professional work yang bisa bekerja secara profesional 91%. Itu mereka doing some UMKM. Oke? Kalau kalian mau ke gambaran uang yang ngalir cash flow-nya UMKM itu berapa per tahunnya? Aku lupa per bulan atau per tahun, mungkin kalian bisa ngecek. Itu sampai 117 triliun. Oh, wow. Nah, bayangin kalau 117 triliun itu bisa ada satu aplikasi atau satu lembaga institusi yang bisa mengelolanya. Misalnya gini, aku pengusaha UMKM dekorasi. Aku kan butuh misalnya gabus, aku butuh balon, aku butuh kain. Kan capek ya misalnya aku kayak aduh harus beli ini ke sini. Kalau ada misalnya satu aplikasi, oh aku bisa ke sini, bisa beli bermacam ragam itu dengan harga murah ke UMKM lainnya. Jadi instead of uang kita ke perusahaan, kita ke UMKM lainnya. Jadi marketplace. Iya ya. Iya, jadi, mirip seperti marketplace yang community banget lah. Jadi kayak B2B ya modelnya ya. B2B banget. Dan ini tuh sejalan sama Asta Ciptanya Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang itu mengusung 4, sebenarnya ada 8 tapi yang kita tembak tuh 4, makanya namanya For You. Dari situ asalnya. Iya, pokoknya dari peternakan, perikanan, agrikultur gitu-gitu kita support. Jadi kita kan banyak kan peternakan nih, berarti yang kita duluan kan yang mereka dulu. Perikanan garis pantai kita kan termasuk paling panjang tuh di dunia. Nah itu yang kita
sasar kedepannya ya. kita sasarin dulu. Oke. Tapi kalau misalnya di situ tuh ada community, ada untuk pengembangan, misalnya bisnis in general aja di situ diajarin. Oke. Itu udah ada dalam bentuk aplikasi atau saat ini masih dalam Websitenya baru di launching kemarin, ya termasuk cepat lah ya. Desember kita lomba, ini Maret, April ini. April kita baru testing website. Kita testing website. Udah dapat izin dari Bapak Perikanan dari Banten, dari seluruh daerah-daerah, dari peternakan juga udah, dari pertanian juga udah. Kita cuma mungkin tahun depan udah running. Oke, jadi sudah ada websitenya nih ya, Iya, udah ada ya. website. Tinggal nanti ada aplikasinya juga. Ada aplikasinya. Oke, Tapi jadi- kita masih ini testing dulu ya. Antara kita membuat aplikasi atau website, karena pertimbangan kita website itu nggak harus handphone canggih yang membuka bisa. Tapi kalau aplikasi kadang kan harus ya. lemot Yang kalau nggak lemot, support. iya. Itu kenapa betul. kalau aku bikin Agri Connect waktu itu Iya, aku website. lebih ke aku website. bikin website. Oke. Nah mungkin teman-teman yang kepo bisa tuh dicek ya Agri websitenya. Connect. Apa tuh websitenya tuh? Aku namanya For You, kalian bisa search saja For You. Kalau dia Agri Econnect. Tapi dia belum ada website. Aku udah ada. Udah ada. Ya? Udah ada. Udah Sorry. ternyata guys, miskom. Oke. Dan bisa mungkin- kalian cek. Iya, mungkin teman-teman bisa cek nih. Nanti ada di sini deh. Iya. Ini yang Agri Connect, yang itu For You. Oke. Tapi yang udah berjalan dia, karena dia yang menang inovasinya kalau saya sudah Oh pergi di iya. sana. Ya kalau yang menang inovasinya ini berarti selalu di Dia yang support ya, di Iya, support selalu. terus ya. Karena pasti dari pihak pemerintah pun mau nge-support. Oh iya, by the way, tim aku juga ada yang dari orang pemerintahan, makanya kita Oh, oke. gampang tuh. Iya. Nggak tahu loh, pokoknya Avengers banget tuh tim aku berlima, kita berlima. Dia dapat rezekinya bagus kemarin. Oke ya. Ada Oke ya. kita ada pengusaha 2 orang, ada orang kementerian 1, orang pemerintahan 1, Wah, lengkap orang itu. IT 1. Lengkap sudah Itu ya. kenapa event-event kayak gini tuh sebenarnya sangat membantu kamu. Networking tuh gini, kamu ketemu orang kaya, kamu bisa jadi kaya. Iya nggak sih? Oke, Gara-gara bener-bener. kayak tadi, dia ada 2 pengusaha, dia ada IT, dia ada Iya, orang pemerintahan. Jadi kan itu kan, ini pertemanan yang solid itu bisa dibangun dari acara-acara gini. Iya benar. Oke, setuju. Mungkin aku pengen tanya nih, asal muasalnya kenapa kamu punya ide buat bikin For You itu? Kamu berangkat dari concern apakah sampai kamu akhirnya bisa merealisasikan idemu, inovasimu, jadi beneran ada Oke. gitu. Jadi tuh basically Kita UMKM juga sih. the first come to mind itu ya pastinya semua orang gimana sih nggak ada yang mau profit gitu. Even negara kita aja nyari dividen dari pajak, obligasi dan segala macam. Nah, aku tuh mikir industri mana atau hal besar apa yang suka di-miss sama negara kita, sama orang-orang kita. Dan ternyata tuh itu UMKM. Segampang UMKM tuh kita ke depan ada orang jualan misalnya Starling gitu, itu juga UMKM orang ya? UMKM. Dan yang aku bilang tadi, bayangin ratusan triliun itu ngalir per tahun atau per bulannya itu sebanyak itu. Dan kalau misalnya aplikasi ini ngambil 1% aja dari 100 triliun sum of, itu udah 1 triliun per tahun. 1 triliun per tahun. Bener Untuk juga. satu aplikasi udah gampang gak sih? Iya, By the way, kemarin aku tuh, dan untuk ngebuat satu aplikasi sebenarnya itu nggak sesusah itu tahu. Karena ini mungkin untuk gambaran kalian aja yang mau tahu sekarang dunia ini gimana. Aku kemarin baru ngobrol sama CEO-nya ngomongin uang, dia tuh media tentang finance. Dulu kalau orang mau buat aplikasi itu mungkin harus nge-hire 50 or 100 people. Harus di senior manager, junior manager, some sort of bla 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 segala macam. Cuman karena sekarang udah ada AI guys, kalian tahu nggak berapa? Coba kamu tebak berapa orang untuk ngebuat aplikasi? Satu. Cukup 2 orang. Oh 2. Terlalu Karena kalau satu nggak realistis tapi. bisa sebenarnya bisa, Bisa, tapi kita butuh orang yang argue kita. Iya. Kalau satu kita bakal bias. Bener sih. Nge-defuse advocatein kita gitu. Benar. Gitu. Kita butuh manusia yang ngelawan balik kita. Iya. Kita cukup Oke. butuh 2 orang. Makanya itu sebenarnya 1 triliun per tahun it's enough untuk nge-support suatu lembaga nggak sih? Iya benar. Dan
kita tuh bukan ngebantu diri kita sendiri, kita ngebantu pemerintahan, kita ngebantu UMKM, kita ngebantu angkanya itu UMKM itu kita ada 90 million of something lah, 90 million of something itu pelaku UMKM dari banyak. Wow, itu sumber pendapatan negara ya. Berarti Itu berapa ya? puluh juta orang nanti yang akan kebantu. Iya. Jadi Wow. udah win situation, kenapa enggak? Benar. Tapi aku setuju sih karena AI ini sekarang sedang Sangat menjadi mudah. iya ya. Dan UMN itu juga salah satu kampus yang Melek AI. melek AI ya. Dan Oh iya benar-benar. Sampai dosenku aja dia tuh bilang Pak Alvin itu copywriting, dosen copywriting kita itu copywriting loh. Kita kan mikirnya copywriting suka aja ya. Enggak, malah Pak Alvin itu ngedepanin enggak, kalian tuh pakai AI, harus pakai AI. Tapi buat gimana AI itu nemuin uniqueness kalian sendiri, USP kalian sendiri. Misalnya kalau aku itu aku punya ide, tapi aku nggak bisa ngomong ya. Aku ceritain ide aku sebelepotan mungkin, itu. suruh AI coba bagusin dong Generate teksnya gitu gimana. ya. Nah baru itu kita akan break dari satu brainstorm ke brainstorm lainnya, baru nanti jadi big idea kita. Ya, jadi sebenarnya AI itu tidak bisa menggantikan, hanya bisa membantu Hanya bisa membantu. ide kita. Makanya kamu nggak ya. bakal digantiin AI, terus Iya, kamu bakal digantiin sama setuju. orang yang menguasai Iya, AI. Take note guys, kalau AI itu tidak bisa menggantikan ya actually ya. Benar. Hanya bisa membantu ya, Membantu. melengkapi lah ya, Melengkapi. komplementer gitu ya. Benar. Padahal idenya ada di kita ya actually ya. Makanya CEO-nya OpenAI itu kan Sam Altman, dia tuh ngomong nanti di masa depan 10 or 15 years nanti generalis itu bakalan berkurang di dunia. Generalis itu orang yang misal contoh ya, orang yang pekerjaannya tuh terlalu general, contoh kasir atau pekerja mungkin parkir itu semuanya bakal digantiin sama AI. Karena AI kan nggak mungkin ngeberontak ya, mereka nggak mungkin ngeluh atau minta THR gitu. Atau minta naik gaji. Iya. Oh. Makanya kalian kalau dan di UMN ini kalian beneran diajarin sampai kalian jadi spesialis. Gak jadi spesifik. Iya, Makanya iya, jangan iya. jadi generalis, karena kalau generalis ini udah lingkupnya AI. Kalau spesialis ini pasti nggak bisa digantiin AI. Contoh misalnya kalian itu dokter general gitu. Strange. Sekarang aja jujur ya, aku kalau darurat misalnya kayak tengah malam gitu, malas banget ke dokter, aku ngechat AI loh. Aku ini tinggi segini, berat segini, bla 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 segala macam, ceritain keluhannya, nanti dia ngasih tahu kita tuh keluhannya apa. Itu kan pengganti dokter jenderal. Tapi dia bakal juga ngasih kita arahan. Ini memang diagnosa kita, tapi kamu harus pastiin lagi ke Yes. dokter. Betul. Kalian Kita harus harus- di make share lagi. At least kita Karena tuh mereka udah yang ini ya. Iya, at least langsung kita tuh udah lihat. kelihatan, oh ini tuh masalahnya di sini. Oh, Sistemnya kayak halodoc. Iya, yes. iya. Kayak gitu. Mungkin kayak lebih nginfoin aja ya. Ya, secara Mungkin- general kemungkinan kamu harus ini. Iya. Tapi kamu harus reconfirmation lagi. Betul. Tapi step by step yang harus kita lakukan misalnya kayak kamu sekarang harus tidur berapa menit tapi segala Iya. macam, itu sangat membantu. Iya, Itu aja. teknis ya. Yes. Lebih ke Secara teknis dia ya. membantu teknis Iya. kita selagi kita menunggu dokter. Betul. Nah bayangin aja itu di tahun 2025, 10 years from now mungkin nanti dokter How is jenderal it? itu udah Nah. wipe out dari bumi kita. Iya. Jadi Yang ada spesialis. Nah kalau misalnya Iya, kalian betul. spesialis odontektomi lah dari gigi, mau misalnya kalian mau benerin tulang, nah itu kan udah spesialis banget tuh. Iya. Gak mungkin yang ngerjain. So be specific supaya kamu nggak digantiin AI. Benar. Harus main. Di media Nusantara kalian Iya. bakal melek AI. Makanya di kuliah juga ada yang namanya penjurusan ya. Iya, kan? benar-benar. Penjurusan dan even di dalamnya lagi ada peminatan. Oh iya, dan juga by ya. the way, webinar dan kelas tentang AI itu banyak banget di UMN. di UMN. Betul. Kayak aku kemarin baru Setuju. ikut webinar tentang finance saja, kita masih membahas tentang AI. AI. Mm-mm. Enggak, memang Iya, secara- setuju sih. Karena ya zaman sudah sangat canggih dan Yes. terus berkembang ya. AI udah diaplikasikan di mana-mana ya. Yes. Jadi setuju kalau kita tuh juga perlu mengikuti perkembangan zaman ya, Yes. dengan being spesifik, menspesialisasikan apa yang kita Yang kita suka. apa yang kita suka, apa yang kita capable of gitu Misalnya ya. kalian juga komunikasi strategis, kalian public speaking. Jangan cuma public speaking, be spesifik. Kalau mau public speakingnya di mana, pemerintahan, Apa? finance, apa segala macam. Jadi kalian bisa, Oke. oh, gue tuh sukanya finance, kaburnya ke public speaker yang ini deh. Benar-benar. Iya, setuju. Mungkin itu juga bisa jadi ini juga ya,
sesuatu yang kalian perlu aware ya. Karena mungkin aku juga masih Gen Z ya, actually. Gen Z itu selalu kalau dari aku ya, aku tuh dulu nggak pernah mikir sampai sedip itu. Kayak ya udah aku marketing, oke marketing. Tapi aku nggak pernah kepikiran marketingnya tuh marketing apa gitu. Iya kan? Nah tapi actually benar sih, lihat AI sekarang itu jadi semakin bikin kita mendalami apa yang kita suka ya, apa kalau yang mau yang kita lebih seremnya lagi marketingnya itu Holy Wings Group itu mereka sekarang marketingnya udah pakai AI. Mereka videonya pakai AI, teksnya pakai AI, semuanya pakai AI. Itu marketingnya. Tapi kalau yang spesifik caranya gimana, lewat saluran apa, gimana siapa ini, itu udah spesifik, nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi once kamu bisa ngebuat prompt yang spesifik kayak AI will be unstoppable. Betul. Tetap harus ada sentuhan humanisnya juga ya, gitu ya. Dan sekali lagi ya, hanya sebagai sifatnya komplementer ya kan. Harus ada kepalanya yang mengorganize ya, atau yang meremot gitu ya, memegang remote-nya gitu ya kan. Oke, setuju. Seru banget ya pembahasan kita nih, secara langsung udah kayak debat dan negotiating nih. Oke, kalau pas ikut IIS nih, UMN itu ada dukung apa aja nih ke kalian? Atau kalian juga mungkin ada dapat dukungan dari pihak eksternal apa aja nih? Kalau International Young Innovation Summit kita didukung full sama UMN. Wow. Karena itu actually kalau kalian ikut lomba internasional dan it's your first shot, UMN bakal support. What you need. Sebenarnya kita tuh semua bisa di cover 85%, jadi itu tuh dalam bentuk subsidi. Jadi 85% itu kita semua. Tapi kemarin tuh kita benar-benar semuanya ya sama UMN beneran 100% ya. 100%. Jadi dari kita akomodasi seperti hotel, tiket pesawat, terus kita juga diakomodasiin makan. Dan kalau misalnya ada pengeluaran tambahan transportasi dalam negara, itu kalian cukup kasih buktinya, nanti itu bisa dirembes lagi. Jadi UMN tuh benar-benar sesupport itu kalau kalian memang punya niat untuk berprestasi gitu. UMN tuh sangat mendukung anak-anaknya untuk berprestasi baik dari nasional dan internasional. Gitu. Mana tahu kalian nanti takut tuh, harus membuka prodi. Harus Buki gitu baik banget. Buki gitu sebaik itu. Baik banget. Bayangin kayak kampus mana yang Kaprodi dan juga seluruh dalam timnya itu sangat mendukung kamu untuk go international gitu. Iya, setuju. Iya dong, masa mau dihalang-halangin ya go international loh ya kan? Faktanya ada loh, kemarin kita lomba di Jogja dan itu tuh ada satu grup kita, dia tuh dihalang-halangin loh sama kampusnya untuk ikut lomba karena berbayar, sedangkan kampus kita malah bayarin. Keren banget. Makanya tuh teman-teman, sahabat UMN mungkin ada ini yang udah dari SMA nih bercita-cita pengen go internasional gitu ya, berprestasi melanglang buana, atau mungkin ada yang udah ikut MUN juga kali ya gitu kan. Kalian bisa tuh mempertimbangkan buat kuliah di UMN dan gitu ya. Di UMN juga ada organisasinya untuk MUN. Apa tuh? Jadi di USC USC itu dia ada subdivisinya itu untuk MUN. Jadi tuh kalau kalian pengen masuk United Nation, terus kalian mau ada mentornya sebelum kalian go international, kalian bisa dibantu sama UMN. Itu selengkap itu loh. Aku juga baru tahu nih ternyata udah spesifik itu juga ya. Sebenarnya UMN tuh sangat membuka pintu kamu ke jenjang internasional. Asal kamunya mau nggak gitu. Apa nih kira-kira arti ajang yang kalian ikut ini dari IIS, kemudian ada Almond, secara pribadi kalian gitu, apa artinya buat kalian, dan mungkin sekalian nih ceritain kenapa sih kalian tuh gencar banget ikut ini gitu. Jadi gini, aku punya satu cita-cita, siapa sih yang mau jadi kaya? Aku mau jadi kaya. Tapi definisinya itu aku mau jadi kaya banget gitu. Mungkin 10 tahun from now aku punya 5T. Amin. Gak korupsi kan? Ya, dikurangin inflasi kayak 2T sekarang lah.
Oke. Aku tuh pengen make something dari kekayaan ini, yang mana aku ngebuat sekolah-sekolah, aku ngebuat panti asuhan. Aku pengen gimana ya, ngerubah sistem pendidikan di Indonesia. Aku nggak tahu sekarang gimana, tapi mungkin in the future I can make this out. We can figure this out. Karena sebenarnya kalau if you really think about it, seluruh permasalahan yang ada di muka bumi ini ada dasar pendidikan. Kenapa misalnya dulu Hitler itu berbuat seperti itu, pasti ada penyebabnya. Kenapa dulu ada pemberontakan tahun 45, pasti ada penyebabnya. Kenapa Soekarno bisa bagus banget speech-nya, pasti ada penyebabnya. Itu semua ini pendidikan gitu. Kesehatan, ada yang kurang sehat, berarti mereka kurang teredukasi tentang kesehatan ya. Wah, mereka kurang melek tentang politik, berarti mereka kurang edukasi tentang politik. All of this about is only about education. Dan menurut aku WMN, aku kan duta kampus ya gitu. Aku Mr. WMN. Wow, oke. Jadi aku tuh diajarin gimana kalau kita melihat suatu masalah itu harus by holistic. Harus secara holistik. Oke, secara full ya. Yes. Jadi artinya lomba ini aku ingin ngebuat pendidikan di Indonesia itu more better. More better. Oke. Dari Insight Global. Yes, dari Insight. Oke. Kalau aku juga benar-benar mikir kalau global tadi, menurut aku pribadi aku nggak suka di comfort zone. Terus aku selalu mikir kayak semakin banyak aku punya global perspektif, aku bakal semakin berkembang. Dan aku tuh nggak mau aku berkembang dari lingkup kampus aja, tapi aku mau go internasional. Karena itu dengan aku bertemu dengan International Youth Innovation Summit dan juga Moto United Nation Asia World, aku jadi punya perspektif global. Dan di situ bukan cuma sekedar perspektif, ini adalah ajang networking di mana aku tuh bisa bukan cuma dapat insight, tapi aku bisa buat impact. Jadi itu dari sini aku menurut aku artinya dari langkah-langkah ini, dari semua dari semua aspek yang aku dapat ini, insight ini aku bisa membuat impact nyata dari apa yang aku dapat gitu. Wow, gila. Aku ada di sini sama kalian tuh kayak berasa ketular nih ambisiusnya dan juga wah meledak-ledak nih. Oke. Jadi aku senang sih, kayak maksudnya seumuran kalian udah benar-benar bisa mikirin even masa depan negara dan juga mungkin concern-concern yang mungkin kalian juga pengen bring up dan mungkin juga kasih solusi juga ya. Semoga teman-teman kalian juga bisa punya visi yang sama ya guys ya, dan mungkin juga teman-teman yang sekarang masih duduk di bangku sekolah gitu ya, mungkin estafet itu terus mengalir ya, terus terus disalurkan ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa mulai aware sama isu-isu yang terjadi sekarang gitu ya. Oke. Kalau pelajaran yang mungkin kalian paling penting yang kalian dapat dari kedua ajang ini nih, apa nih? Kalau aku ya, sebenarnya dari proses dulu nih sebenarnya. Kalau aku tuh dulu di sekolah negeri, terus aku masuk UMN itu swasta ya. Ada satu perbedaan yang menurut aku signifikan. Jadi ada budaya di Indonesia itu namanya jiwa kepiting, dimana saat kamu mau maju, itu orang-orang tuh coba narik kamu ke bawah gitu, karena mereka nggak suka kamu menonjol. Tapi beda situasinya di saat kamu masuk UMN. Kalau kamu masuk UMN itu justru mereka itu mendorong-dorong supaya kamu ke atas gitu bareng-bareng. Karena mereka percaya kalau misalkan kita udah di atas, kita bisa bantu yang di bawah untuk ke atas. Nah, itu tuh yang mau aku kita tuh kayak punya jiwa semut yang bareng-bareng kita kerjasama. Gimana caranya kalau ada satu anak yang mendobrak ke internasional, kita percaya kalau anak-anak lain juga bisa ikut ke internasional gitu. Nah dari sini nih menurut aku dari UMN yang membuat mental dan juga membuat mindset aku seperti ini, aku jadi berani untuk ngambil ajang-ajang internasional ini, dan aku juga jadi punya pelajaran, kalau global perspektif itu kayak gini ya. Di luar sana masih banyak loh anak-anak yang Gen Z itu justru bukannya kita
nggak profesional, bukannya apa segala macam, tapi justru kita ini adalah harapan masa depan loh. Dan anak-anak ini yang bisa ngebuat dunia kita makin baik ke depannya. Jadi kenapa nggak kita putting ourselves there gitu? Kenapa kita nggak menjadi anak-anak critical thinking yang bakal mendiskusikan masa depan bersama di sana? Yes. Wow, seru banget ya analoginya ya, semut dan kepiting nih. Seru sih lihatnya gimana anak-anak seumuran kalian tuh banyak yang ini ya. Kita tuh harapan masa depan loh. Iya, maksudnya banyak yang aware juga ya. Tapi pelajarannya apa? Mata kuliah. Pelajaran, bukan pertanyaan itu pelajaran berharga dari perlombaan-perlombaan ini gitu. Apa yang kita dapat dari UMN. Tapi pertanyaan bagus, mata kuliah apa tuh yang paling support kalian buat ada di kompetisi yang pertama paling nge-trigger itu pasti effective persuasive communication. Bukan terus persuasive. Global communication. Bukan. Terus public speaking. Kalau aku 3 itu. Ada dasarnya tiga lagi. ya. Ada Apa? core-nya lagi. Foundation. Bukan. Apa? Ini diajar. Interpersonal communication. Wah, seru banget ya. Pak Ariel ya. Strategic communication tuh seru Pak itu. Ariel, this is for you. Aduh. Pak Ariel itu soalnya ngajarin ke kita cara gimana kita melakukan pendekatan ke orang, waktu deket itu gimana, cara kita ngomong ke orang, interpersonal communication ya. Itu makanya gimana cara kita bisa networking sama orang-orang ketika lomba. Dan bukan berhenti di situ aja, itu akan terus berjalan karena kita tahu mereka secara interpersonal. Iya, benar-benar. Cara membaca orang itu. Oh, orang ada. Ada. Mati lampu ya? Interpersonal juga belajar tentang gimana kita bisa membaca orang ya. Yes. Jadi aku tahu ini orang kalau culture-nya ini biasanya gimana. Kalau dari negara ini biasanya bukan stereotip ya, tapi kalau itu ada cultural communication, intercultural. Tapi gini sebenarnya geografi itu sangat ngaruh. Ini kita spill sedikit-sedikit aja ya, apa yang dibahas dalam mata kuliahnya. Geografi itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap behavior seorang manusia. Contoh, misalnya, kenapa orang Eropa itu terkesan lebih thriving, lebih struggle daripada orang Indonesia, khususnya yang berada di sekitar garis khatulistiwa atau yang di Indonesia lah. Gitu. Kenapa kita tuh terkesannya lebih suka ngaso, santai? Apa kita tuh ya udahlah hidup jalanin aja, santai aja. Dasarnya karena orang Eropa, mereka kan kalau winter itu nggak berusaha mati. Kalau mereka nggak nyari berburu itu kan mereka meninggal. Kalau musim kemarau mereka nggak nyari kaktus itu mereka meninggal. I see. Makanya bayangin 4 season, 4 struggle, 4 whole year gitu ya. Sedangkan kita yang di garis khatulistiwa kan ada tuh istilah ngelempar bambu ke belakang aja tumbuh pohon gitu kan ke belakang. Semuanya dimudahkan ya. Semua karena geografi kita ini kita nanam apa aja subur, tanah kita subur, geografi enak. Ada hujan juga hujannya masih enak, bukan angin topan kayak yang di US gimana banget. Makanya kita terkesannya lebih orang yang santai aja. Itu contoh salah satu yang akan diajar. I see. Mungkin yang cewek-cewek ini suka soal cinta, bukan. Itu jadi gak diajarin. Cewek-cewek kan? Cewek-cewek nih. Cewek suka gitu. Ada lagi. The art of manifesting. Kenapa manifesting itu bisa jadi masa depan kalian? Manifesting itu cara kerjanya gini, diajarin Pak Ariel. Misalnya ya, pertama kalian tuh cuma mikir doang. Gue pengen kaya. Mikir dari mindset. Lama-lama kesebut gimana ya gue kaya. Lama-lama kalian nyari tahu, curiosity. Oke, gue cari jadi habit. Oke, curiosity. Lama-lama itu jadi habit kalian. Oke, gue harus berusaha. Udah berusaha, kalian jadi kaya beneran. Manifestation. Dari manifesting kalian itu bisa jadi masa depan kalian. Makanya kalau aku tuh pernah ketemu pengusaha furniture, dia tuh Legado, dia tuh nge-support furniture yang ada di sekolah-sekolah Indonesia. Dia tuh ngomong, cara lu berhasil kaya itu cuma satu, pikirin bisnis lu pagi malam pasti nggak bakalan setiap hari pasti nggak bakalan gagal. Iya. Nah itulah bukti dari
art of manifesting itu is really work gitu. I Jadi see. diajarin sama Pak Arya. Keren banget. Jadi kalau kalian masuk UMN, supaya masuk strategic communication, jangan lupa ambil interpersonal communication, Itu wajib, by the way. intercultural communication, effective persuasion, dan juga public speaking. Terus Boleh. global Global. communication. Nah, Ya. itu semua Ini sebagus ada itu. list-listnya nih. Kebayang gak sih sebanyak itu, selengkap itu dari strategic communication? Karena Iya. orang bilang kalau dari Ilkom tuh suka nganggur. Enggak, say. Semua perusahaan itu butuh sekali Enggak, strategic Say. communication. Betul. Bener. Bahkan tadi aku bilang diplomat aja itu butuh seorang strategic communicator. Bener. Jadi di UMN ini bukan Ilkom doang. Ini strategic communication, guys. Tidak cuma komunikasi Tidak aja, hanya komunikasi tapi ada aja. strateginya. Benar, kita belajar account planning, kita juga belajar marketing, kita belajar semuanya, guys. Aku tuh suka analogi seperti ini. Hmm. Misalnya, aku tuh sedang mendalami finance, ekonomi. Mungkin aku bisa bilang ya, aku ilmu finance aku mungkin ya, nggak mau terlalu jujur, di atas rata-rata anak mahasiswa yang ada yang belajar tentang finance atau ilmu ekonomi. Tapi plusnya aku tuh belajar ekonomi, belajar public speaking, belajar strategic communication. Misal ada anak kepintarannya itu tentang finance tuh cuma 7, ya kan? Tapi public speaking 10. Ada anak lain yang kemampuannya itu 20 finance, tapi kemampuan komunikasinya 1. Yang Yang bakal yang dilihat pasti yang kemampuan public speaking 10. Iya. Meskipun dia pintar tapi diam-diam aja ngapain? Benar. Benar. Jadi komunikasi itu juga penting ya. Tapi ya memang benar sih, komunikasi itu dibutuhkan di mana-mana ya, gitu. Dan itu jadi face-nya ya kan. Jadi face ya benar. Iya benar. Setuju. Oke. Kalian ada nggak sih rencana untuk ikut kegiatan internasional lagi ke depannya nih? itu rahasia. Rahasia, kita tunggu Ada. aja ya. Rahasia. Ada ya. Oke. Nah mungkin terakhir nih, ada nggak sih pesan buat sahabat UMN atau mungkin even yang masih sekolah nih, biar aktif nih kayak kalian nih, ikut kegiatan kompetisi internasional di mana-mana nih. Ada nggak sih Aku pesan? ada satu. Nih ya guys, kalian coba cari tahu World Economic Forum. Kalian cari tahu itu apa. Terus tujuan mereka itu apa. World Economic Forum itu ngomong tahun 2030 mereka mau membuat dunia kita itu semuanya akan berbentuk penyewaan. Maksudnya nyewa gimana? Misal kamu pasti nyadar sekarang dikit banget orang yang beli mobil karena memang daya beli kita tuh makin menurun. Nah sedangkan inflasi kita tuh naik. Dan 2030 ini makanya bisnis dengan penyewaan itu makin marak kayak Gojek, Uber. Kita kan nyewa mobil kalau Gojek, Uber itu makin marak. Nah kenapa kalau kalian nggak kaya sebelum mereka merealisasikan agenda tersebut atau nanti hal tersebut itu terjadi, kalian tertinggal semuanya, kalian nyewa dari atas sampai bawah. Aku nggak mau Sekarang jadi aja kampus ada namanya student loan. Dan mungkin saja 5-10 tahun lagi Indonesia ini bakalan ada student loan gitu loh. Makanya kalau kalian nggak kaya sebelum hal itu terjadi, wah bisa jadi kalian kewalahan. Itu yang mungkin membuat aku semakin terpicu lagi. Dan buat kalian yang masih sekolah, ini adalah umur emas kalian di mana kalian itu menangnya 1. Kalian pasti kalah di uang karena konglomerat itu uangnya lebih triliunan dari kalian. Dan koneksi kalian pasti mungkin dikit ya. Yang kalian menang tuh 1 buat anak sekolah. Waktu kalian tuh banyak. Waktu kalian tuh sangat banyak. Ada nama triliuner Indonesia namanya Andrew Susanto, dia tuh pengusaha tentang pegadaian emas gitu. Dia tuh bilang, gua rela ngejual semua aset gua demi gua balik ke umur 15. Dia ngomong gitu. Kenapa tuh? Karena times itu gak bisa dibeli. Dia tuh gua bakal memanfaatkan hal yang sangat berbeda gitu. Gua bakal buat hal yang lebih efektif lagi, lebih ke depan lagi, dan mungkin lebih dekat sama keluarga, lebih efektif berbisnis dan lain-lain. Makanya satu hal yang paling kalian menang itu mau kasih sekolah tuh waktu. Waktu itu nggak bisa dibeli. Jadi mungkin ketakutan kalian akan scarcity kalian atas
yang terjadi di dunia ini. Kalian cari tahu lah apa yang terjadi di dunia ini, inflasi gimana naik terus menerus, itu pasti bakal nge-push kalian untuk semakin thriving. Oke, kalau misalkan aku buat adik-adik kelas aku ataupun sobat UMN, saran dari aku itu tadi benar, kamu memang punya waktu gitu. Jadi manfaatin waktu kamu seberharga mungkin untuk melakukan sesuatu yang impactful untuk diri kamu sendiri. Karena investasi terbaik untuk kamu itu ya diri kamu sendiri. Jadi cari kampus yang memang sesuai dengan kamu, cari kampus yang bisa mengubah mindset kamu, masuklah UMN. Dah. Karena benar sih. Bagus juga ya. Aku jujur ya, aku benar dulu aku pernah ikut UTBK, terus aku benar-benar mikir kayak, oh teman-teman aku masuk negeri apa segala macam, dan ternyata itu harus kita bahas ya Pak. Dan ternyata UMN adalah pilihan terbaik aku. Itu benar-benar kita tuh mematok. Ini real testimony ya kayaknya. Ini real testimony. Ini kita dan bahkan minggu pertama kita di UMN, bukan minggu pertama, bulan pertama kita di UMN, gue bilang, kayaknya pilihan terbaik gue di tahun ini adalah masuk UMN. Ya itu benar. Wow. Karena dari jadi dosen-dosennya. Ini kita teman-teman analogi sederhana dan nalar aja nih. Aku dulu. Teman-teman aku itu ngejar-ngejar dosen semua yang kayak bener-bener kayak pengen belajar tuh, mereka tuh kayak kejar-kejaran banget. Terus kayak yang dosennya kayak, "Yaudah kan aku udah ngasih kamu materi, kamu belajarin sendiri." Ya bagus sih untuk melatih critical thinking. Tapi sedangkan di UMN kita tuh bersahabat dengan dosen-dosen kita, guys. Ilmu itu menyenangkan itu. Temen nama kaprodi kita kalian di mana gitu, maksudnya kayak kita tuh ngobrol bareng gitu, kita benar-benar yang sebagus itu untuk kalian berkembang, dan sesehat itu mereka tuh saling ngedukung, nggak yang kayak Gio Kepiting saling tarik-tarikan tuh enggak. Makanya kalian tuh itu adalah investasi terbaik kalian. Kayak kalau kalian mikir kayak ya kuliah memang mahal, tapi di UMN tuh ada beasiswa beasiswa banyak banget. Tinggal pilih mau yang mana. Udahlah UMN itu beasiswa, kalau kalian menang lomba kalian tuh juga dibayarin. Makanya itu pilihlah UMN. betul. Aku cerita waktu pertama kali kita SMA, kenapa kita milih UMN. Gini ya, ini logika sederhana kita waktu memilih UMN atau UMN. Kita milih antara kita masuk universitas negeri terbaik atau swasta terbaik. Jadi nggak mau turun grade. Nah, jadi kalau misalnya adik-adikmu yang mau nembak NUS, mau nembak UI segala macam, itu kan tembaklah yang terbaik. Iya, itu kan emang grade-nya tinggi. Tapi kalian ya pasti hidup harus ada backup plan. Backup plan kan harus sama baiknya dengan first plan kalian. Misalnya kalian udah nggak dapet satu, berjuanglah di satu ini yang lebih bagus. Karena gini, misalnya kalau di kampus-kampus negeri aja banyak, yang top aja kadang dosennya kabur-kaburan, kadang mereka masih bayarnya juga ujung-ujungnya juga mahal, dan networking mereka ke luar negeri kurang. Kalau di UMN, kenapa aku mau networkingnya kencang? UMN kenalan universitas luar negerinya banyak, ya kan? Untuk ke luar negeri mereka dimudahkan, untuk lomba-lomba mereka banyak. Maksudnya untuk dengan networking ini it's so easy to UMN. Apalagi UMN ini karena di bawahnya Kompas ya tau lah kalian, kalau perusahaan itu pasti banyak kaki-kaki tentakel lainnya. Kalian tuh bisa dilempar-lempar kemana-mana gitu. Dan itu enaknya masuk UMN gitu. Jadi kalau kalian masuk, ya udah kalian tinggal cukup rajin ya. Rajin pun nggak perlu 1-100, nggak perlu 100 kali rajin. Kan rajin 70 aja udah berhasil gitu di hidup kalau kalian di UMN. Benar. Setuju. Wow, gimana nih teman-teman nih yang udah dengerin dari tadi, semakin pengen gak nih kuliah cepet-cepet gitu ya, apalagi kuliahnya di UMN ya. Yes, oke. Seru banget hari ini, banyak banget insight baru yang aku juga dapet nih dari kalian berdua yang juga udah sampai internasional, dan ya banyak relasi dan juga banyak pandangan-pandangan baru ya yang kalian dapat juga dari kacamata dunia nih gitu. Dan mungkin ya buat teman-teman sahabat UMN juga mau ingetin lagi kali ya, kalau jangan lupa untuk dan jangan takut untuk berprestasi ya, karena ya kita hanya punya waktu ya guys ya, dan waktu nggak bisa dibeli gitu. Jadi mungkin buat sahabat UMN juga yang udah kuliah di UMN nih,
jangan segan-segan untuk berprestasi gitu, karena women sendiri banyak mendukung ya. Main-main lah ke kantornya women students, student service, student development, apalah. Berteman lah ya. Pasti lagi dapat insight banyak banget dari. Ya, ingat, you don't need to be great to start, but to be great you need to start. So just start anyway. Yes. Bagus nih kata-kata quotes hari ini nih guys. Oke. Kata-kata hari ini ya. Oke, thank you banget buat Florence dan Almi yang udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan berbagi insight nih sama teman-teman yang Gen Z juga nih ya, atau mungkin ada yang udah Gen Alpha nih lagi nonton nih kan, Gen Z ya, Gen Z ya. Mindset ya. Oke, sukses selalu buat kalian ya, buat magangnya dan juga mungkin ditunggu prestasi-prestasi internasional lainnya ya. Amin. Oke, mungkin buat teman-teman sahabat UMN yang pengen tahu lebih lanjut tentang UMN juga bisa cek di websitenya www.umn.ac.id dan jangan lupa untuk pantau semua media sosialnya UMN. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube juga. Jangan lupa di subscribe dan di like ya video ini juga teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin pengen tahu lebih lanjut tentang UMN, kalian juga bisa datang loh langsung ke UMN ya. Bener banget. Atau kalian juga bisa tanya-tanya tentang UMN dan kompetisi-kompetisi internasional sama mereka berdua. Oke, kalau gitu thank you buat hari ini teman-teman. See you lagi sama UMN di video berikutnya. Bye-bye. Tolong ya. Pulang dibikin? Enggak. Satu video. Aku pulang ya. Aku pulang dulu. Makan dulu gitu. Kita makan dulu nggak sih? Gimana jadinya?